ada sel folikel yang mengelilinginya itu. Kalau dia dalam bentuk ini masih dalam bentuk squamous dan juga tidak sempurna ya, masih ada celah-celah. Nah ini primordial dalam keadaan tidak aktif ini. Bagus sekali peparannya kelas. Nah kita lihat ini selnya tidak lagi squamous ya, tapi sudah kuboid ya. Sel folikel yang melapisinya itu, sel folikelnya sudah kuboid dan itu sudah utuh, sudah tertutup rapat. Ini disebut dengan diklasifikasikan sebagai folikel primer ya, folikel primer. Kamu ingat-ingat itu pada folikel primer ini belum terbentuk sempurna PK-nya ya. Ini juga karena lapisannya sudah banyak, jadi disebut dengan multilaminer ya. Kalau yang tadi masih unilaminer kategorinya itu. Jadi sama-sama primer, ada folikel primer, tapi ada yang unilaminer dan ini sudah multilaminer. Cukup. Jadi mudah-mudahan Anda sudah ada pemahaman ya. Jadi tanda-tanda ovarium itu apa? Yang kedua, kalau kita melihat folikelnya, apa tanda-tanda yang primordial, apa yang primer. Primer ada dua, ada yang multi, ada yang unilaminer. Kemudian yang kalau dia sudah ada antrum, antrum itu artinya cairan folikel sudah ada di dalamnya, itu disebut dengan folikel sekunder. Kalau sudah kumulus porus itu disebut dengan graft, jadi folikelnya sudah mati. Nah, kita berpindah pada organ ini ya. Ini adalah tabung, berupa tabung atau saluran yang dipotong melintang. Jadi tampaknya seperti ini. Ada lubang, ada lumen, ada dinding. Ya. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, lumennya ini kok tidak sempurna ya, tidak sempurna bulat gitu. Tapi dia ada folding, lipatan longitudinal. Sehingga lumennya jadi sempit, kesannya seperti sempit dan tidak rata. Kemudian kita lihat ada beberapa lapisan dindingnya ya. Itu ada lapisan mukosa. Mukosa itu yang pas menutupi lumen ya. Kemudian di bawah mukosa ini ada otot, lapisan otot. Ini kita lihat lapisan ototnya ini ada yang longitudinal ini, ada yang sirkular ya. Yang sirkular itu kamu bayangkan saja kalau dia dipotong tentu memanjang sel ototnya ya. Tapi kalau yang longitudinal dia merupakan titik-titik ya. Kita lihat ya mungkin pembesaran dulu ya. Nah ini pembesarannya. Jadi kita lihat di situ mukosanya itu dilapisi oleh epitel selapis ya. Hanya selapis epitel. Dan mungkin kalau preparatnya bagus ini bisa kita lihat ada dua jenis sel di sini. Sel yang bersidia, ada sel yang bulat-bulat itu ya. Pit cell itu yang
memberikan masukan atau nutrisi atau asupan, menyediakan asupan, dan ada sel-sel yang bersilia. Itu fungsinya. Yang bersilia tadi bersama-sama dengan otot, ya, itu yang akan menyebabkan terjadinya peristaltik, kontraksi dari tuba ini. Tujuannya untuk mendorong zigot, ya, agar segera, nggak boleh lama-lama, paling telat 1 minggu dia harus sudah sampai di endometrium. Karena setelah 1 minggu, zigot itu akan berubah menjadi blastosit. Dia sudah membentuk, sudah ada sel blastosit, dan nanti akan segera sebagai akar, dia akan segera tumbuh, ya. Nah, ini kamu lihat, lumayan ini preparatnya, lumayan bagus. Jadi ada yang tampak bayangan di permukaan itu sebetulnya adalah silia, ya. Nah, jadi dia ada bayangan sepertinya di atas lapisan epitel ini. Itu adalah silia dari sel-sel kolumner. Nah, kemudian ada mungkin sel-sel yang kelihatan seperti kosong. Itu adalah feed cell yang menyediakan makanan, asupan. Berikutnya di bawah epitel itu ada lamina propria. Jadi ini adalah jaringan ikat longgar, ya. Yang di sini ada banyak pembuluh kapiler, pembuluh darah, yang nanti kemudian juga ada syaraf yang mungkin tidak tampak di dalam preparat ini, karena harus ada pengecatan khusus, ya. Tapi secara umum kita bisa memahami inilah jaringan ikat ini sangat penting di dalam fungsi dari tuba. Kemudian kita akan lihat lapisan berikutnya adalah lapisan di luar lagi. Itu adalah lapisan otot, ya. Lapisan otot ini ada yang sirkuler. Nah, ini yang sirkuler ini, ya. Karena dia terpotongnya jadi memanjang. Sel ototnya terpotong memanjang. Sementara yang longitudinal itu yang sebelah luar, ya. Itu tampaknya seperti potongan-potongan aja. Nah, ini, nah, ya. Ototnya jadi terpotong seperti ini. Jadi kamu bayangkan otot polos itu yang posisinya longitudinal dipotong. Jadi tampaknya diameternya lebih kecil-kecil kayak gini. Tapi kalau dia yang longitudinal tadi dipotong, dia artinya pemotongannya sejajar dengan arah selnya. Jadi ini untuk apa sebenarnya otot ini? Adalah untuk peristaltik, ya, untuk segera mendorong zigot. Jadi dia bersama-sama dengan sel silia tadi akan mendorong zigot segera. Saya coba ingatkan supaya Anda juga dapat mengasosiasikan, ya. Jadi sesudah fertilisasi yang terjadi di ampula, zigot terbentuk dan itu akan segera didorong menuju uterus. Dan di uterus nanti endometriumnya udah siap dan dia akan ditanam di sana, ya. Nah, kalau perjalanan ini terhambat, dia lebih dari 7 hari masih berada di perjalanan, masih di dalam tuba. Nah, itulah yang akan menyebabkan resiko kemungkinan terjadinya implantasi di tuba, ya. Jadi terjadi kehamilan di tuba, dan ini indikasinya, ya, resikonya bisa terjadi kehamilan yang
terganggu karena tuba itu bukan tempat untuk hamil ya, dia sangat terbatas dan itu akan ruptur. Sampai di sini kira-kira ada respon nggak ini? Atau pada tidur ya? Azhara, hai Azhara, nah saya kira tidur, nggak ya? Oke. Nah itulah, jadi nanti waktu kita praktikum, yang saya jelaskan ini yang menjadi pedomanmu ya. Apa organnya, apa cirinya, dan ini juga menjadikan patokan kamu di dalam ujian nanti ya. Jadi kamu harus jelas organ ini apa, dasarnya apa. Sekarang kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Kita lihat ini organ apa ini. Ini masih yang tadi ya, soil ya. Ini masih. Ini udah masuk uterus, Dok. Oh, udah uterus ini. Ini udah endometrium ya? Iya, Dok. Ada endometrium sama ininya bagian myometriumnya. Ya, karena kita sudah langsung ada pembesaran gede ya. Ini pembesaran kecil sebenarnya, Dok. Cuma memang karena preparatnya lumayan besar, jadi nggak kelihatan utuhnya. Ya, uterus ini sebetulnya adalah dikatakan kantung otot, karena memang mayoritas dominannya itu adalah komponen jaringan otot. Ya ada 3 lapisan sebetulnya ya. Kalau kita lihat ini sebagai suatu kantong ya. Jadi ada lumen, di dalamnya ada lumen, ada rongga di tengahnya. Kemudian ada pelapis permukaan rongga itu. Ya. Ini endometrium, tapi dia lebih kompleks ya. Karena bagian endometrium inilah nanti yang akan bermetaformosis, selalu berganti struktur bentuk secara periodik di bawah pengaruh hormon yang dihasilkan oleh folikel. Jadi pada masa awal folikel itu mulai berkembang sebelum populasi ya. Jadi folikel itu secara semakin membesar, sel-sel folikelnya semakin banyak. Jadi sel hormon estrogennya juga akan terus bertambah. Itu berpengaruh terhadap pertumbuhan atau proliferasi dari endometrium. Jadi endometrium ini komponen utamanya itu adalah kelenjar. Jadi kelenjar pada endometrium itulah yang nanti akan berkembang dan menjadi fase awal pertumbuhannya disebut dengan fase proliferasi, kemudian nanti akan fase sekresi. Ya, secara umum kita agak sulit karena preparatnya gede gini ya. Jadi cukup tebal lapisan endometriumnya, baru nanti akan lapisan di bawahnya itu lapisan otot myometrium ya, myometrium. Jadi antara kedua lapisan ini cukup jelas batasnya karena satu otot, satunya adalah komponen kelenjar.
Ini tampak bagus ya. Kamu perhatikan itu, ini yang di sebelah kiri kita itu adalah rongga kafum, ya, rongga uterus. Nah, itu dilapis dan ditutup oleh endometrium, ya. Dan kita lihat di sini endometriumnya, kecuali selapis epitel koloner yang berada di permukaan, di bawahnya, ya, di lapisan proprianya itu kita akan temukan banyak sekali struktur kelenjar, ya. Nah, ini bervariasi. Jadi kondisi sebelum ovulasi yang disebut dengan fase sekresi atau fase oestrogen atau disebut juga fase pra-ovulasi, ini masih seperti ini. Jadi kelenjarnya masih bulat-bulat, belum masih lurus-lurus, ya, masih lurus-lurus. Kemudian itu dan diameternya juga tidak begitu bervariasi dari permukaan sampai ke bawah. Coba bergeser ke arah kanan sedikit. Soil, tolong ke kanan sedikit. Kita akan lihat bagaimana perbatasan antara lapisan otot dengan lapisan ini ya, tampak ya. Yang di kursor itu adalah batasnya ya. Jadi di bawahnya itu adalah lapisan otot, sementara yang di arah ke permukaan itu ada lapisan propria ya, yang berisi dengan banyak kelenjar. Nah, kita harus sampai pada indikasi ini endometrium atau uterusnya pada fase apa. Jadi kalau kamu hanya menjawab ini adalah uterus, ya boleh-boleh aja, tapi nilainya sih kecil ya. Kamu harus spesifik mengatakan ini uterus pada fase sekresi atau proliferasi. Kalau ini adalah fase awal proliferasi ya. Sebetulnya endometrium ini ada dua bagian. Bagian yang di bawah itu disebut dengan bagian basal. Ini tidak mengalami perubahan mengikuti siklus mens ya. Bentuknya tetap saja seperti ini, dan dia nanti pada waktu menstruasi itu tidak ikut terlepas ya. Dia tetap bertahan pada posisinya seperti ini. Yang ikut lepas itu, yang terlepas pada saat menstruasi itu sebenarnya adalah lapisan di atasnya yang disebut dengan lapisan fungsional. Jadi lapisan fungsional ini yang secara periodik nanti akan berubah bentuknya dari sekresi, dari proliferasi, terus nanti berkembang dia jadi sekresi. Nah, kalau di sini kita lihat bentuk kelenjarnya hampir sama ini, yang di permukaan maupun yang di basal. Jadi ini adalah fase awal dari proliferasi. Fase awal proliferasi. Jadi kelenjarnya dalam fase proliferasi. Ya, terus. Jadi kita yakinkan dulu ini adalah uterus. Setidaknya kita lihat di situ ada dua lapisan. Lapisan otot yang disebut dengan endometrium dan lapisan kelenjar yang di atas, lapisan propria, mukosa, itu yang disebut dengan endometrium. Nah, coba kita lihat ya. Berbeda enggak itu lapisan endometrium dengan yang tadi? Lalu di sini kita lihat kelenjarnya itu udah bercabang-cabang, diameternya juga udah tidak sama ya. Nah, ini yang terpotong secara vertikal ya. Kalau dia secara longitudinal akan lebih tampak lagi perbedaannya.
Jadi itu sudah kelihatan nyata. Jadi ini dasarnya, dasar dari kelenjarnya saja sudah kita bisa lakukan. Ini adalah uterus fase sekresi atau fase luteal ya, atau fase pasca ovulasi. Nah ini ya, ini lapisan yang basal ya. Kita lihat bentuknya tidak banyak berubah, tetap aja seperti itu. Bulat-bulat, diameternya juga relatif sama. Ya. Untuk lain kali. Ini masih terus ya. Ini yang di subposal ini adalah batas antara endometrium dan myometrium. Kita lihat itu ya, yang di basal ini, yang dibatas dengan myometrium ini adalah lapisan basal. Sementara yang di atasnya adalah lapisan fungsional. Jadi saat menstruasi yang dilepas itu hanya lapisan fungsional. Sementara lapisan basal itu jadi modal untuk pembentukan endometrium baru nanti. Dan dia akan terkelupas, fungsionalnya akan terkelupas nanti pada sesudah ovulasi, pada siklus berikutnya nanti akan proliferasi. Jadi sumber daripada folikel kelenjar baru itu adalah pada basal. Nah ini juga lapisan endometrium ya. Tapi yang kita lihat di sini ada. Ini udah masuk plasenta, Dok. Iya. Jadi di sini kita lihat ada struktur baru di sini ya. Jadi tidak seperti pada endometrium yang tadi kita lihat. Ini adalah endometrium dengan kehamilan. Jadi akan sesudah terjadi blastosis, dia akan membentuk sel-sel, nanti akan terbentuk sel-sel sitotrofoblast. Nah, nanti akan mulai membentuk jonjot dia ya, akan masuk jonjotnya ini nanti akan membentuk plasenta, terbentuklah plasenta yang tertanam di dalam PC12 kali, jadi di dalam endometrium sini. Nah ini yang kita lihat ini adalah potongan dari plasenta. Saya kembali coba mengingatkan kita bahwa plasenta itu ada bagian dari ibu dan ada bagian dari anak. Saya selalu mensimulasikan seperti kita mencuci tangan di dalam baskom. Ya. Jadi tangan kita itu adalah pilihorion, bagian dari si anak. Sedangkan baskom itu yang berisi darah, ya, darah ibu. Jadi nanti jari-jari kita itulah yang akan melalui jari kita itulah akan terjadi pertukaran material, ya, makanan, oksigen, CO2 antara darah janin dengan darah ibu. Dan antara kedua darah ini tidak bertemu, tidak tercampur. Nah, coba kita lihat, kita aplikasikan pada preparat ini. Yang kosong-kosong itu ya, itu adalah space, ruang rongga-rongga antar fili yang saya katakan tadi seperti baskom yang berisi darah ibu. Ya, nah itu yang potongan-potongan ini jarinya atau filinya
itu yang ada di tengah-tengah darah ibu itu. Ya. Jadi ada komponen ibu di situ, yaitu rongga kosong yang tadinya sebetulnya berisi darah. Ya. Kemudian ada komponen anak, janin berupa fili horion. Bisa ya, dibayangkan ya. Jadi di sini sebetulnya adalah preparat endometrium dan sudah terbentuk plasenta. Plasenta ini yang kita lihat pada gambar ini. Intinya, pokoknya itu adalah ada komponen ibu, ada komponen anak. Nah ini pada pembesaran ya. Ini pembesaran kita akan lihat. Nah, bisa dibayangkan itu ya. Nah, ini adalah plasenta ya. Jadi yang ada bulat, ada pulau-pulau itu ya. Yang kita lihat pulau-pulau itu adalah fili horion. Bayangkan itu. Kemudian yang rongga-rongga di antaranya itu adalah ruang antar fili bagian dari punya ibu ya, yaitu berisi darah. Kalau kita melihat pada fili horionnya, ada yang disebut dengan istilahnya barrier placenta ya. Barrier itu adalah pembatas penyaring antara darah ibu dengan darah anak. Jadi di dalam fili itu ada kapiler ya. Ada kapiler janin. Nah, ini gambarnya lebih besar. Nah, itu ada kapiler. Dan kapiler ini berada di dalam stroma ya, jaringan ikat embrional. Ini adalah jaringan mesenchyme atau jaringan embrional. Itu kapilernya yang berada di tengah-tengah atau di bagian dalam daripada fili ya. Nah, kalau kita perhatikan itu antara ruang antar fili menuju ke kapiler tadi itu ada barriernya ya. Ada barriernya. Mulai dari sel-sel itu dan 13 itu yang berada di luar yang menuju. Bentar dok, nanti itu ada yang Apa itu? mungkin ada yang di ruangan yang sama dok. Oh begitu ya. Iya. Oke, saya terus ya. Iya. Jadi kamu bayangkan itu, ini kita pada penampang dari fili ya. Yang ditunjuk pada kursor itu adalah ruang kosong yang berisi darah sebetulnya. Jadi antara darah ibu dengan darah anak atau janin atau fetus itu yang ada di dalam kapiler, kamu lihat itu kapilernya, itu tidak langsung ya, tidak berhubungan, tapi ada pembatas. Itu yang disebut dengan barrier placenta itu. Jadi mulai dari dalam kita lihat ya, ada pembatas endotel daripada kapiler itu, kemudian ada jaringan mesenchyme, kemudian nanti akan ada juga sel pembungkus di sana, pembungkus fili, trofoblast dan sitotrofoblast. Jadi melalui filter inilah aliran oksigen, CO2 dan lain sebagainya, makanan untuk janin itu masuk. Jadi tidak semua unsur atau partikel
bisa menembus ini ya. Hanya saja pada awal kehamilan, pada semester awal, semester pertama, biasanya kita mewanti-wanti si ibu untuk tetap saja menjaga makanan yang kita khawatirkan, terutama obat-obat ya, itu bisa tembus dan itu bisa mengganggu pertumbuhan janin. Itu kenapa pada semester awal itu sebetulnya sel sitotrofoblastnya belum sempurna menutup ya. Demikian juga terjadi pada semester akhir. Sel situnya ini juga sudah sebagian mengalami kemunduran ya. Hingga fungsi filternya juga akan berkurang. Itu alasannya kenapa dokter selalu menasihatkan pada ibu hamil dengan trimester awal dan trimester akhir untuk menghindari minum obat, makan obat yang tidak begitu penting ya. Atau bahan-bahan lain yang beresiko bagi pertumbuhan janin. Udah bisa memahami nih ya gambarnya ya. Jadi simulasikan aja dengan jari kamu, mau makan, masukkan ke dalam mangkuk. Nah itulah kira-kira. Yang jari tangan kamu itu adalah fili horionnya, sedangkan mangkok yang berisi darah itu, berisi air itu adalah darah ibu. Ya. Sehingga nanti akan masuklah melalui lapisan kulit kita ini. Ini adalah preparat terakhir kita ya. Dan rasanya ini memang tidak begitu menarik juga ya. Hanya ada lapisan mukosa, kemudian ada lapisan di bawahnya itu, ada lapisan muskulus, nah yang penting kita lihat, yang menarik saja ya, itu adalah lapisan mukosanya ya. Lapisan mukosanya itu ini sudah merupakan kelanjutan dari vagina ya. Itu terdiri kita tidak temukan kelenjar ya. Jadi pada proprianya itu lapisan propria yang itu di bawah epitel kita tidak temukan ada kelenjar. Tapi ini banyak pasa darah sebetulnya ya. Banyak pasa darah, banyak saraf di bawah itu. Ini adalah vagina ya. Ya, untuk kamu tahu saja ini. Habis ya, sorry. Habis dok. Habis ya. Ya. Jadi saya akan kasih pedoman dulu ya. Waktu kita praktikum pertama kita harus memahami dulu ya identitas atau indikasi apa sih jaringan, apa sih organ ini. Jadi kita nggak bisa tebak-tebakan lagi karena kita sudah belajar teori, sudah mendapat bimbingan ya. Jadi kita yakinkan dulu ini apa. Oh ini uterus. Oh ini ovarium. Alasannya apa? Jadi diharapkan nanti waktu Anda juga menjawab pertanyaan pada ujian itu harus spesifik karena Anda beresiko kalau salah-salah nebak ya, salah-salah menjawab Anda akan mendapat angka negatif dan ini ya rugi sendiri. Tapi kalau Anda sudah paham ini, mudah-mudahan Anda akan berhasil ya. Sekarang sebetulnya dengan petaka COVID ini, diakui atau tidak, kualitas kita dalam belajar itu sangat terganggu. Masalahnya sekarang
Kamu sadar nggak bahwa tanggung jawab belajarmu itu sudah berkurang dan dosenmu karena keterbatasan. Jadi kamu harus dengan kemampuan sendiri, hasrat sendiri, harus lebih giat belajar. Jadi kalau kamu hanya enak lah ini kan hanya online, ya sudahlah sambil guling, wah alamat, ya kamu nanti akan jadi dokter yang jauh lebih berkurang kemampuan kualitasnya dibanding kakak-kakakmu yang sebelum COVID. Janganlah sampai demikian. Jadi walaupun terjadi COVID, kita tidak langsung bertatap muka, tapi ini merupakan pemicu bagi kita. Ya, kami juga prihatin sebetulnya dengan kondisi ini. Nah, untuk itu kamu harus lebih giat, lebih inovatif. Ya, ya saya kira hanya itulah yang dapat saya berikan pagi ini. Soil, Dokter Soil, selesai ya. Baik. Ya. Iya dok, baik terima kasih dok. Mungkin sebelum diakhiri sesi asistensinya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya boleh? Ya, silakan. Atau cukup? Atau ada yang masih ingin? Bentuk fungsional ya, bentuk fungsional. Jadi itu hanya ada pembatas, ya. Artinya antara darah ibu dengan darah janin. Darah ibu tadi kan berada di lamangkok itu ya, di dalam rongga antar pilih. Sedangkan darah anak janin itu berada di dalam kapiler. Kapiler itu beradanya di dalam jonjer itu. Tidak tentu dia ada di pinggir, tapi mungkin di tengah. Nah, jadi yang dimaksud dengan barrier itu adalah filter atau pembatas dari, nah itu kan dari darah ibu sampai ke kapiler. Jadi struktur apa saja yang akan menghadang darah itu sehingga dia tidak bisa langsung masuk ke dalam kapiler si anak. Ya. Jadi dari kapilernya sendiri sudah dibatasi oleh ada endotelium. Kemudian kapiler itu kan berada di dalam jaringan embrional si anak kan, mesenchim. Nah, itu juga sudah menjadi filter. Nggak bisa lagi darah itu masuk merobos jaringan mesenchim ini. Kemudian berikutnya tiap fili ini akan dikelilingi atau ditutup oleh sel trofoblast. Nah, itu juga menjadi bagian dari filter tadi. Jadi ini adalah filter di sini artinya secara fungsional ya. Secara fungsional dia membatasi antara darah ibu dengan darah janin. Terima kasih dok. Saya bisa memahami itu ya. Masih ada? Ada pertanyaan lagi? Mungkin nanti yang tadi kalau lihat preparat langsung mungkin nanti akan lebih jelas ya untuk melihat kapiler yang ada di dalam filinya itu ya. Apa masih ada pertanyaan? Iya, silakan, ada suara siapa ya? Saya Porami Hairani dari kelas Alfa, dok. Izin bertanya, untuk yang penampang tuba uterina tadi itu di pars apa ya, dok? Bagaimana? Untuk Iya, silakan, Puan. Untuk di penampang tuba uterina tadi itu di pars apa ya, dok? Oh, itu kita lihat aja. Kalau lipatan-lipatan itu lebih sederhana. Kemudian lumennya itu relatif lebih sempit. Itu pastilah di
di mana itu mungkin di isthmus ya atau di intramural. Tapi kalau kita lihat lipatan mukosanya itu sangat kompleks, bercabang-cabang, wah itu kemungkinan adalah di ampula ya atau malah di fimbriae. Nah, kalau ini kan lebih sederhana ya, relatif lebih sederhana. Ini mungkin adalah di isthmus ya, di isthmus, dan ini mungkin adalah di intramural ya, karena otot juga yang banyak sampai mengelilinginya. Nah, kalau dalam pertanyaan kamu bisa menjawab sampai detail, spesifik, ini adalah potongan melintang tuba, pas ampula, itu saya kasih nilai 120. Ya. Ini yang lebih kompleks. Nah, ini lebih kompleks ini. Kamu lihat ini. Lebih kompleks. Malah sampai ada yang bercabang itu ya lipatannya. Jadi ini ampula ini. Jadi disinilah tempat terjadinya pengantenan itu. Ya, banyak hiasan kembang-kembangnya ya. Nah, kalau di fimbriae itu malah lebih tinggi lagi lipatannya ya. Lebih kompleks lagi. Ya, ada lagi pertanyaan? Anjuran saya, kalau mau kamu ya betul-betul menjadi serius ya, kamu harus tetap melihat apa namanya itu atlas ya. Di atas kamu itu ada kewajiban untuk punya atlas tiap mahasiswa. Nah itu kalau yang sudah mempunyai, apakah itu beli atau itu pinjam atau itu hibah dari kakak-kakak kelasmu, anjuran saya sesudah praktikum, sesudah IT, kamu bukalah atlas itu. Jadi artinya kewajiban kamu untuk belajar kembali, jangan cukup dengan apa yang kita dapatkan di media ini ya, tidak cukup lah itu. Tidak cukup, kamu harus belajar lagi. Nah ini kayaknya ini isthmus ya. Iya, Ya. lebih simple. Ya, di antara dalam dinding uterus deh. Jadi melewati ya kayaknya itu di sekitarnya itu sudah, nah ya udah dinding uterus ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa masih ada pertanyaan? Baik, mungkin udah cukup ya, Dokter Yan, untuk sesi bimbingan atau asistensi. Setelah ini langsung per kelas ya untuk melihat preparat. Mungkin untuk yang pertama itu nanti kelas beta ya. Kemudian diikuti kelas delta, epsilon, gamma, omega, terakhir kelas alfa. Mungkin sekian Dokter Yan untuk asistensi kita pagi ini. Terima kasih Dok. Terima kasih. Ya. Untuk asistensinya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Oke, sama-sama. Saya izin live dulu ya, Dokter.